Ya, saya kira sebenarnya sudah mafhum ya bahwa sebenarnya penolakan ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hmm. Untuk apa? Untuk berekspresi khususnya dalam hal berdakwah. Kan kita ini dijamin kan melalui konstitusi kita 1945 ya, pasal 29, 28 itu jelas, kemudian juga ditambah dengan Undang-Undang HAM tahun 1999 ya, nomor 39 itu ya, kita itu punya hak sebagai warga negara maupun juga sebagai warga umat itu berhak untuk menyatakan pendapat. Nah, dalam hal ini untuk dakwah itu kan menyatakan pendapat, bisa dengan lisan maupun dengan tulisan, itu ada jaminan jelas itu. Ya. Saya kira dakwah dengan bahasa apapun itu kan sebenarnya tujuannya mulia toh. Untuk apa? Betul. Ya amar ma'ruf nahi munkar. Munkar. Loh, terus salahnya itu di mana loh? Tapi jadi begitu lah, nalarnya kan begini, ketika itu hak, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk apa? Ya melindungi pelaksanaan hak tersebut. Apakah itu ya pemerintah dalam ini ya bupati, kalau yang setingkat ini ya di Bupati Jember Betul. itu, kemudian juga termasuk aparat penegak hukumnya itu punya kewajiban untuk apa? Untuk melindungi. Sebenarnya kan untuk menghormati kan itu kan, Betul. untuk memenuhi, terus yang ketiga untuk memproteksi atau melindungi itu. Jadi tiga itu, untuk respect, untuk fulfill, dan untuk protect. Itu kewajiban loh, itu dinyatakan dalam Undang-Undang HAM kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa sudah hadir di samping saya Profesor Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Suteki, kali ini kita mungkin bosan ya bicara tentang pembubaran, penolakan ya. Iya, Tapi iya. memang ini lagi hangat, Prof. Lagi hangat. Ini terkait dengan acara ceramah Ustadz Hanan Attaqi yang ditolak di Jember. Sebelumnya mau jadi, cuman nggak tahu ini pada akhirnya ditolak lagi. Ini saya coba baca 2 paragraf dari detik.com. Rencana ceramah Ustadz Hanan Attaqi di Jember, Jawa Timur tidak mendapat restu dari pemerintah setempat. Ceramah yang dikemas dalam acara bertajuk Konser Langit rencananya akan digelar pada 29 Juli 2022. Alhamdulillah ketika kita bergerak dari hati ke hati bukan karena soal kebencian dan sebagainya, mereka bisa memahami apa yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat Jember. Bukan persoalan dari majelisnya, bukan persoalan pengadaan pengajiannya, tapi dari narasumbernya katanya. Iya. Kata Wakil Bupati Jember Muhammad Balia Firjaun Barlaman, dikutip dari Detik Jatim, Kamis 21 Juli ya. Tapi Prof, sebetulnya kalau lihat dari profil Ustadz Hanan Attaqi, beliau itu kan sebetulnya lulusan Al-Azhar ya, Mesir ya. Beliau juga kan menyatakan bahwa dirinya itu Syafi'i mazhabnya. Iya, Sebagaimana mazhab mazhab yang ada di Jember. Cuman nggak tahu nih ya. Ini tetap ditolak ya. Tapi Prof, dari kasus penolakan Ustadz Hanan Attaqi ini aspek hukum apa sih yang perlu dibahas dan diketahui oleh kita semua, Prof? Ya, saya kira sebenarnya sudah mafhum ya bahwa sebenarnya penolakan ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Untuk apa? Untuk berekspresi khususnya dalam hal berdakwah. Kan kita ini dijamin kan melalui konstitusi kita 1945 ya, pasal 29, 28 itu jelas, kemudian juga ditambah dengan Undang-Undang HAM tahun 1999 ya, nomor 39 itu ya, kita itu punya hak sebagai warga negara maupun juga sebagai warga umat itu berhak untuk menyatakan pendapat. Nah, dalam hal ini untuk dakwah itu kan menyatakan pendapat, bisa dengan lisan maupun dengan tulisan, itu ada jaminan jelas itu. Saya kira dakwah dengan bahasa apapun itu kan sebenarnya tujuannya mulia toh. Untuk apa? Betul. Ya amar ma'ruf nahi munkar. Loh, terus salahnya itu di mana loh? Tapi jadi begitu lah, nalarnya kan begini, ketika itu hak, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk apa? Ya melindungi pelaksanaan hak tersebut. Apakah itu ya pemerintah dalam ini ya bupati, kalau yang setingkat ini ya di Bupati Jember itu, kemudian juga termasuk aparat penegak hukumnya itu punya kewajiban untuk apa?
untuk melindungi. Sebenarnya kan untuk menghormati, kan itu kan? Betul. Untuk memenuhi, terus yang ketiga untuk memproteksi atau melindungi itu. Jadi 3 itu. Untuk respect, untuk fulfill, dan untuk protect. Itu kewajiban loh, itu dinyatakan dalam undang-undang HAM kita gitu. Nah, padahal kita tahu Islam itu kan sebenarnya juga, ini kita sangkutkan sedikit ya tentang bagaimana posisi seorang penguasa ya atau rezim itu. Islam itu melarang ya para penguasa berlaku zalim dan aniaya ya terhadap rakyatnya. Kita lihat ini saya nukilkan sedikit ya tentang hadis yang terkait itu ya. Barang siapa menyempitkan urusan orang lain, niscaya Allah akan menyempitkan urusannya kelak di hari kiamat. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, lalu juga di riwayat lain, ya Rasulullah berkata demikian, ya Allah, barang siapa memiliki hak untuk mengatur suatu urusan umatku, lalu ia menyempitkan mereka, maka sempitkanlah dirinya. Dan barang siapa memiliki hak untuk mengatur suatu urusan umatku, lalu memperlakukan mereka dengan baik, maka perlakukanlah dirinya dengan baik. Ini hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi maaf, ini saya nukilkan sedikit soal hadis. Kadang-kadang kita ini sudah hopeless dengan undang-undang yang ada gitu loh. Mau dijejali HAM tentang konstitusi macam-macam. Terus ini mempannya dengan apa loh? Supaya memperlakukan sesama Muslim, apalagi ya pendakwah apapun. Maksudnya kan bukan hanya dari orang Islam, apalagi kok sesama Muslim. Itu maksudnya memberikan ruang jalan. Kalau mau misalnya khawatir, ditunggui. Gitu loh Mas. Oh, iya, ngomong apa? Gitu loh. Bukan ngomong arah sumbernya ini jadi masalah. Lu masalahnya di mana? Oh, ngomong wae durung kok gitu loh. Nah, itu maksudnya. Oke, baik. Gitu. Ya. Prof, ya, memang menurut jenengan ini kenapa bisa terulang, bisa terjadi? Ini kan yang puluhan kali gitu loh. Iya. Akarnya di mana sih, Prof? Ya, tadi sudah saya singgung sedikit sebenarnya. Jadi hal ini terjadi karena ada ketakutan yang akut ya, orang bilang begitu. Yang sebenarnya itu tidak rasional. Maka itu disebut dengan fobia. Nah, oleh karena itu, apalagi ini terkait dengan Islam gitu ya. Dakwah Islam ini, maka kalau dakwah Islam itu juga ditakuti, maka ini disebut dengan Islamofobia gitu. Dan ini terjadi berulang kali. Apakah itu menyangkut Ustadz Abdul Somad, ya kan? Kemudian Hanan Attaqi ini, kemudian atau mungkin dulu juga pernah menyangkut Mas Haikal Hasan dan seterusnya itu. Itu menurut saya karena memang, menurut saya ini ya, pemerintah dalam hal ini lebih luas adalah negara itu kalah dengan kelompok-kelompok yang Islamofobia, yang mengatasnamakan apa? Walah, penolak intoleransi kah, anti NKRI kah, anti Pancasila kah, anti keragaman. Kalah ini. Jadi menurut saya pemerintah dan aparat penegak hukum itu tidak punya nyali ya untuk menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat dalam hal ini melalui media dakwah. Ini kan sebenarnya bertentangan dengan yang digembar-gemborkan demokrasi, demokrasi. Demokrasinya di mana gitu loh. Nah, kalau misalnya terjadi kekhawatiran nanti akan menimbulkan keributan, ya dicegah gitu loh. Dicegah, ditangkal, jangan ada pihak lain yang masuk ke ruang itu kan, itu kan. Ini kan tugas dari aparat penegak hukum untuk mencegah, lalu juga termasuk tadi kewajiban untuk melindungi. Nah, kalau nanti lama-lama orang yang dakwah dengan wajar, apalagi juga mesti sudah memberitahu dan seterusnya, itu semuanya diperlakukan seperti itu, terus seperti ini, terus mau jadi apa negara kita ini? Katanya demokrasi, tapi demokrasinya di mana? Wah, baik. Prof, kayaknya jadi kan agak kesel banget. Agak tensinya naik nih kalau bicara begini. Prof, tapi menyikapi banyaknya penolakan kajian ya, apakah tepat ya kemudian kita baru-baru ini juga mendapati adanya deklarasi nasional ya, gerakan menolak Islamofobia di Indonesia, Prof.
Nah, sebenarnya Gimana, kita kan Prof? paham betul ya, dedengkot Islamophobia itu kan Amerika. Demi kepentingan politik global, sekarang Amerika sudah menghembuskan anti-Islamophobia. Bahkan kebijakan peraturan perundang-undangan juga diarahkan ke sana. Diikuti PBB tanggal 15 Maret 2022 kemarin menyatakan hari anti-Islamophobia. Namun kita kan bertanya di sini, ada nggak ketegasan PBB dan Amerika itu ketika ada warga negara anggota PBB menistakan Islam, bertingkah Islamophobia. Ada enggak gitu loh. Jadi kalau saya lihat ini ya sebenarnya niat Amerika Serikat maupun PBB itu tidak tulus. Saya sering bolak-balik ngomong Islamis, lip service itu loh. Kenapa? Yang terjadi itu kan kejangkitan yang meluas. Ini tetap meluas. Virus Islamophobia itu termasuk ini di Indonesia. Dengan alergi terhadap ajaran Islam apapun lah, misalnya banyak yang mengatakan wah siapa nih Hanan Attaqi, oh dia kan backgroundnya HTI, backgroundnya ini misalnya itu. Loh, ini tuh sebenarnya apa yang dilihat itu ajarannya katanya, bukan orang yang dilihat. Ada hadis kan itu, jangan kau lihat siapa orang yang ngomong, tapi lihatlah apa yang dibicarakan, kan begitu. Nah, saya juga sudah lihat Mas soal deklarasi oleh sekelompok orang yang maksudnya yang menentang Islamophobia itu dilakukan di beberapa titik, bahkan ada deklarasi nasional. Tapi kalau pemerintah sendiri itu masih Islamophobia, aparat penegak hukum masih Islamophobia, terus mau apa? Buat apa? Saya ngomong, halah itu buat apa? Bahwa yang penting itu pemerintah dan aparat penegak hukum termasuk di situ tidak Islamophobia, kan begitu. Jadi, saya kira tidak ada gunanya ya. Ya maaf ya, ini bukan soal apa. Tapi kadang saya mikirnya itu agak praktis juga. Lunggu opo ya untuk apa? Ketika misalnya di situ kebijakan pemerintah atau aparat penegak hukum itu masih mendukung kelompok Islamophobia dengan berbagai dalih. Oke, baik. Berarti saya konfirmasi ya. Saya konfirmasi ke jenengan. Karena banyak yang ngotot, Prof. Kalau Islamophobia di Indonesia itu nggak ada, Prof. Ya katanya, ya karena narasinya mereka bilang kayak gini, katanya narasi Islamophobia itu hanya untuk menjatuhkan pemerintah. Ini kalau nggak salah saya baca dari pengamat UIN tuh yang bilang kayak gitu. Dan narasi Islamophobia itu ya narasi untuk membangkitkan kembali politik identitas. Apakah memang benar-benar nggak ada, Prof? Apa gimana? Gimana pendapat Prof? Iya, kita ini kan gampang toh mencari bukti itu gampang. Bahkan ini di tataran pemerintah. Jadi pernyataan tadi saya kira salah besar itu ya. Bahkan kalau kita lihat Ustadz Felixio itu kan menyatakan bahwa dari 100% umat Islam di Indonesia itu hanya 3% yang mau dan mampu memahami Islam secara benar. Jadi kalau dipikir ya kebalikannya, 97% umat Islam itu kurang mampu memahami agama secara benar. Bahkan berpotensi tadi takut terhadap ajarannya sendiri ketika misalnya mau diterapkan secara kafah. Dan itu faktanya demikian. Jadi yang paling berat kita ini kan tugas dari 3% tadi untuk menyadarkan 97% itu. Nah, kalau bicara soal fakta Islamophobia, misalnya ada nih, kan Mas pernah dengar nih, ada berapa banyak perda yang dibatalkan karena diduga, kan itu kan, lah diduga itu kan orang takut di situ, katanya mengandung unsur syariah, yang biasa dikenal dengan perda syariah, ribuan Mas itu, jangan bisa cari ribuan. Loh ini fakta loh. Apa itu artinya? Ini fobia. Padahal yang dilarang kan apa? Perzinahan, soal kholwat, soal minuman keras. Loh apa kita itu sebenarnya Pancasila mengiyakan itu, gitu loh misalnya. Iya betul. Loh, ini namanya fobia itu begini. Loh memang kita mayoritas Islam gitu ya, umat Islam menyatakan bahwa khamr ini macam-macam haram, begitu diatur dengan perda, lah kok misalnya itu dikatakan ini adalah perda syariah, lu mikirnya di mana gitu loh. Jadi kalau kita yakin betul bahwa padahal kita yakin perda itu kan dibikin oleh wakil-wakil yang konon itu mewakili rakyat, dan rakyatnya mayoritas Islam, kemudian memutus dengan cara itu, lah kok dibatalkan? Apa itu tidak fobia namanya? Gitu. Lah kemudian kalau kita ngomong soal misalnya politik identitas, itu salahnya di mana? Enggak ada salahnya. Bahkan kalau Mas amati, ini kan menjelang pemilu nih.
Betul. Nanti ya, bahkan bukan nanti, sekarang pun sudah yang notabene-nya itu katanya nih dicalonkan sebagai presiden, wakil presiden, caleg apa-apalah. Nanti apalagi menjelang pemilu itu akan rame-rame mengidentifikasi dirinya menyerupai dengan identitas agama atau kelompok tertentu. Ayo, betul. Yang semula nggak berjilbab pakai jilbab, pakai kerudung, kan itu kan, wah pakai peci, wah sudah. Nah, padahal kita juga ngerti kalau Indonesia ini merdeka kan juga karena identitas tertentu. Betul. Apalagi ketika kita mempertahankan kemerdekaan di yang terkenal dengan Hari Pahlawan. Itu apa? Itu fatwa jihad, Mas. Iya. Fatwa jihad itu apa? Itu politik identitas. Kalau kita mikir. Nah, lalu salahnya di mana? Oke, balik lagi berarti mereka yang menganggap itu justru mereka ya fobia tapi nggak sadar ya Prof. Oh iya, jadi sama kan dulu saya dikatakan Prof Teki itu radikal tapi nggak menyadari, katanya OTG, orang tidak orang tidak tanpa gejala itu loh, tanpa gejala. Allah Akbar, ya baik. Ya, seru gitu, Prof ya. Baik ya. Terima kasih Prof Teki. Terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat dalam soal acara ceramah Ustadz Hanan Attaqi yang ditolak di Jember. Semoga kita pengen bahwa istilah Islamophobia itu memang bukan lagi nggak ada, memang udah dihapus lah dan nggak ada lagi di Indonesia karena cukup meresahkan ya Prof ya. Ini kita udah berulang kali ya. Memang begitu ya kenyataannya, tapi tetap ada, tadi saya katakan tetap ada. Bahkan bukan hanya masyarakat, tapi pemerintah pun juga dalam tanda kutip masih mengalami di situ Islamophobia. Baik ya. Terima kasih Prof Suteki, terima kasih juga pada Puan dan Tuan. Ya, jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe channel Prof Suteki. Karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan tetap beragam. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.